attendeth my way. When sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Even when the trouble comes, it's alright, it's alright, it's alright not to be alright. Even when my heart is torn, it's okay not to be okay. And Lord, haste the day when my face shall be sight, and the clouds be rolled back as the scrolls. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul.
hearts poured out. There is none beside you. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy, God Almighty, we lift you high, we lift you high. Worthy, worthy, King of glory, we lift you high, we lift you high. Peace within the battle, we lift our hands, our lives to you surrender. Jesus came to save us. We bring our gifts, forever we will serve you. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Holy, holy,
King adorned in splendor, robed in glory. But a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Wrapped in rags, receive the gift of heaven. With a word you bring the dead to life again. You were there from the beginning of creation, with a promise to be with us in the end. You are with us, you are with us in every moment. You are with us, you are Jesus, you are Jesus in every moment. You are with us. Shalom, selamat hari Minggu ICC Melbourne. Dan juga saya ingin menyapa Anda semua yang ikut di dalam ibadah online ini bersama dengan kami. Kami bersuka cita, apapun latar belakang Anda, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian. Kebaktian ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengarkanlah panggilan ibadah dari Allah kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mari jemaat sekalian, dengan penuh rasa syukur kita panjatkan satu lagu pujian By Faith. Jemaat, mari kita angkat pujian ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita percaya dan kita sembah adalah Tuhan yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari kita bersandar pada janji dan pemeliharaan Tuhan, baik dalam suka dan duka, berjalan bersama Tuhan dalam iman kepadanya. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand, a place where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will feast our eyes on Him, our souls. Till the race is
power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to the river captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on our souls reward. Till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on our souls reward. Till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our souls reward. Till the race is finished and the work is done. We walk by faith and not by sight. We walk by faith and not by sight. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, melalui iman di dalam Yesus Kristus kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat dan terus menopang hidup kami, termasuk di dalam pandemi ini. Ada banyak hal yang kami tidak mengerti, ada banyak ketidakpastian ya Tuhan, tapi satu hal yang kami tahu, tangan kanan-Mu menggandeng kami. Ampuni kami kalau selama ini kami meragukan Tuhan, khawatir akan masa depan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami memikirkan diri kami sendiri selama lockdown, selama kami di rumah. Kami seringkali merasa murung, kesepian, karena kami lupa akan Tuhan yang selalu adalah sukacita kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terimalah kami kembali ya Tuhan dengan satu hati yang mau berubah, dan kuatkan kami untuk terus mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami selama kami masih hidup di dunia ini. Bapak, kami ingin berdoa secara khusus pagi hari ini untuk pemerintah Australia dan Indonesia. Kami bersyukur untuk setiap kemajuan demi kemajuan yang dibuat melalui policy yang dijalankan ya Tuhan. 3 bulan terakhir tahun 2020 ini, bila kami semakin melihat ada banyak orang yang semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara, menopang hidup orang banyak melalui pemerintah yang Tuhan tempatkan di atas kami. Tapi juga melalui pandemi ini ya Tuhan, kami terus berdoa agar banyak orang disadarkan bahwa di luar Kristus tidak ada kepastian hidup. Di luar Kristus yang kami miliki adalah hidup yang rapuh, yang rentan terhadap
penyakit, penderitaan, dan kematian. Tapi di dalam Kristus Yesus ada pengharapan yang pasti. Itu sebab biarlah melalui pandemi ini ada banyak orang yang datang kepada Tuhan. Tolong pakai kami ya Tuhan, menjadi instrumen di tangan penebus kami, membawa banyak orang yang belum percaya datang kepadamu. Karena itulah yang menjadi tugas dan panggilan kami selama kami masih ada di dunia ini. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan kita. Baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur untuk janji Tuhan itu. Tuhan mengajak kita berperkara dan Dia berjanji akan mengampuni dosa kita. Mari sekarang kita akan mengikuti New City Catechism minggu yang ke-40. Kemudian kita akan menaikkan satu lagu pujian sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Salah satu bagian dari firman Tuhan yang paling mendorong saya untuk berdoa itu saya dapatkan di kitab Nabi Hosea. Nabi Hosea berbicara tentang bangsa Israel yang sudah membangkang, berzina melawan Tuhan, dan Tuhan menjatuhkan berbagai penghakiman atas mereka. Tetapi di tengah-tengah ucapan penghakiman dan murka Tuhan atas bangsanya sendiri, Allah berkata, "Bawalah kata-kata kepadaku. Come with me with words." Jadi bahkan waktu Allah mengundang bangsa Israel untuk bertobat, Allah sendiri bisa dibilang mensuplai kata-kata yang Ia mau bangsa Israel katakan kepadanya. Dan apa yang digambarkan di Nabi Hosea ini sebetulnya menggambarkan teologi berdoa di seluruh Alkitab. Bahwa pada akhirnya bukan saja doa adalah curhat, ngobrol sama Tuhan, tapi Allah sendiri sudah menyediakan pada kita, bisa dikatakan semacam kosakata, vocabulary, kata-kata apa yang Tuhan mau kita pakai untuk ucapkan pada Dia. Agak mirip waktu saudara pertama kali belajar bahasa Inggris atau bahasa Mandarin misalnya, saudara mungkin nggak tahu bagaimana pesan makanan atau bahkan tanya pertanyaan pada guru. Tetapi semakin sering saudara menggunakan itu, maka kosakata dan tenses dan bahkan parafrase yang saudara pakai akan semakin fasih lagi. Nah, semakin saudara membaca Alkitab, saudara akan menemukan ada banyak doa yang bisa kita ucapkan balik pada Tuhan. Mazmur contohnya, saudara bisa membacanya atau bahkan memparafrasekan sesuai dengan bahasa saudara sendiri. Doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu memberikan kita semacam kerangka bagaimana kita berdoa pada Tuhan. Doa-doa Paulus di surat-suratnya bisa menunjukkan pada kita bahwa ini loh bentuk doa dan isi doa yang kita bisa mintakan pada Tuhan. Dan kita harus akui saudara-saudara bahwa seringkali kalau kita membandingkan bagaimana cara pemazmur, cara Paulus, cara Yesus, cara para rasul berdoa, kita harus menyadari bahwa seringkali doa kita begitu biasa, begitu cetek, begitu rutin. Dan alangkah baiknya kalau kita bisa memperkaya konten doa kita dengan kembali pada firman Tuhan, firman yang diilhamkan oleh Allah sendiri, dan belajar kosakata berdoa dari firman Tuhan. Saudara, Allah Bapa kita adalah sosok yang paling tahu isi hati kita. Dia tahu semuanya tentang kita. Kita bisa saja membohongi orang-orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita sekalipun. Kita juga bisa membohongi diri kita sendiri, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Maka saudara, maukah kita membuka hati kita, supaya Dia bisa menyelidiki hati kita. Dia bisa mengubah hati kita. Dia bisa turun tangan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita bisa hidup dengan berkenan kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku,
Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita angkat pujian ini, kita minta Ia datang menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Saudara, memasuki bulan Oktober ini, kita akan mulai seri yang baru yang diberi judul Reason for Faith, alasan untuk iman, yaitu iman percaya kita di dalam Yesus Kristus. Dan kita akan memikirkan 13 tema, saudara, secara berturut-turut sampai akhir tahun. Saya harap Anda excited sama seperti saya. Dan hari ini secara khusus kita akan mulai dengan bertanya kepada Anda semua yang mendengarkan khotbah ini, mengapa Anda adalah seorang Kristen dan bukan seorang ateis? Kenapa Anda seorang Kristen, bukan seorang ateis? Saudara, pertanyaan yang seharusnya kita tahu jawabannya. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat bersama teks yang jadi dasar khotbah kita dan mengikuti materi ini di dalam satu refleksi di hadapan Tuhan kita. Dengarkanlah saudara berita firman Tuhan dari Matius 22, 37, 38.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Lalu Ibrani 11 ayat yang ketiga, "Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta yang telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat." Saudara, 1971 adalah tahun yang penting bagi John Lennon karena lagunya Imagine itu meledak, saudara. Anda mungkin masih ingat lagunya dan liriknya yang berbunyi, "Bayangkan kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada agama. Tetapi kita semua itu hidup seperti saudara satu sama lain." 8 tahun sebelum John Lennon menyanyikan Imagine, saudara, seorang yang bernama Martin Luther King Jr. itu memiliki sebuah imajinasi yang mirip. Dia berkata begini, saudara, "Aku punya mimpi bahwa satu kali nanti anak dari bekas budak dan anak dari bekas pemilik budak itu bisa duduk bersama di dalam sebuah meja persaudaraan." Saudara, dua imajinasi, dua mimpi. Mana yang menurut Anda lebih benar dan lebih terjadi hari ini? John Lennon memikirkan dunia yang tidak butuh agama, tidak perlu agama untuk bisa memiliki satu hidup yang rukun, damai satu dengan yang lain. Martin Luther King Jr. memikirkan hidup yang sama, saudara, tanpa adanya segregasi dan pemisahan kelas. Tetapi jelas, saudara, Martin Luther King mendasarkannya kepada Allah, kepada firman Allah yang jelas berkata bahwa setiap kita di dalam Kristus Yesus itu sama. Saudara, hari ini kita hidup di dunia yang lebih dekat bukan seperti mimpinya John Lennon, tetapi sebetulnya mimpinya Martin Luther King Jr. Kita seringkali tertipu, saudara, dengan pendapat yang mengatakan bahwa kita sekarang sudah hidup di dalam dunia yang ultra modern dengan terobosan teknologi, dengan terobosan dunia medis. Kita hidup di dalam era Fourth Industrial Revolution. Itu sebab kita tidak perlu lagi agama. Agama akan ditinggalkan, agama akan mati. Saudara, tetapi kalau Anda lihat statistiknya, dan saya ingin tunjukkan sebuah slide yang menyatakan, saudara, data yang terakhir dari Pew Research tahun 2019 ketika ditanya orang-orang dari berbagai macam negara, saudara, apakah Allah itu memiliki tempat yang penting dalam hidupmu? Apakah agama memiliki tempat yang penting dalam hidupmu? Lebih dari 60% orang menjawab ya. Nah tentunya, saudara, porsi yang menjawab ya di Australia itu jauh lebih kecil daripada orang-orang di Indonesia misalnya. Tetapi secara global, saudara, agama tidak menurun, malah meningkat. Mengapa? Minimal ada dua alasannya, dengan cepat saya akan ceritakan, saudara. Yang pertama, karena orang yang beragama, orang Kristen termasuk, itu cenderung punya anak lebih banyak daripada orang-orang yang ateis, saudara. Ya, saya masih ingat waktu saya dan istri baru menikah, ada seorang penginjil yang memberitahu kami, saudara, ya kalau kalian itu sungguh-sungguh cinta Tuhan, maka kalian harus punya anak banyak, gitu ya, supaya kalian bisa mendidik mereka menjadi pemimpin bagi gereja dan dunia bagi Kristus, gitu. Nah, saudara, kami tidak menuruti nasihat itu memang ya secara literal, tetapi saudara-saudara, realitanya banyak orang yang beragama, termasuk orang-orang Kristen, punya anak yang lebih banyak, sehingga saudara, secara global banyak orang yang Kristen dari sejak keluarga. Yang kedua, saudara, conversion rate itu lebih tinggi daripada population growth. Ya, tingkat orang itu pindah agama atau menjadi percaya kepada Allah orang Kristen dan juga agama lain, saudara, itu lebih tinggi daripada pertumbuhan populasi. Nah, itu sebabnya, saudara, secara global agama-agama di dunia ini justru meningkat, bukan menurun, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mengerti siapa yang kau percaya? Ingat, saudara, tadi yang kita baca Matius 22, 37, 38. Waktu kita itu berkata, saya mengasihi engkau ya Tuhan Allah.
Engkau mengasihi Tuhan Allah bukan hanya dengan emosimu, bukan hanya dengan uangmu, bukan hanya dengan tenagamu, tetapi juga dengan akal budimu. Saudara, dimensi kognitif ini seringkali dilupakan oleh orang Kristen. Dimensi kita berpikir secara kritis untuk bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku tahu siapa yang kupercaya. I know whom I believe. Itu sebabnya saudara, kita masuk dalam seri baru ini dan saya ingin mengajak Anda untuk memikirkan dengan serius. Nah, tentunya di zaman ini saudara, Anda seringkali mungkin mendengar dari kolega Anda atau opini umum yang mengatakan kalau Tuhanmu itu relevan dalam hidupmu, that's great. Tapi tolong jangan paksa saya untuk menerima Yesus Kristus. Tolong jangan mengharapkan saya untuk mengerti dan menerima apa yang kau pahami sebagai iman percayamu. Nah, saudara, masalahnya saudara, orang-orang seperti ini seringkali berkata hal-hal seperti itu dan mereka disebut sebagai orang yang apatheis. Artinya apa? Mereka itu sebetulnya tidak tahu apa yang mereka sendiri percaya. Mereka hanya tidak mau saudara, berpikir kritis mengapa mereka tidak mau percaya. Ya, jadi mereka cuman bilang, oke, itu bagus buatmu, tapi buat saya tidak mau. Tapi pada waktu Anda bertanya kepada mereka, kenapa kamu nggak mau? Mereka tidak punya alasan yang kritis, alasan yang pasti. Saudara, mayoritas orang yang ateis, yang skeptik, yang agnostik ada di dalam kubu yang sedemikian. Itu sebabnya kita harus mencoba saudara, untuk menolong mereka untuk mengerti kenapa. Karena salah satu hal yang mereka lupa dan seringkali bukan hanya lupa tapi nggak tahu saudara, adalah ateis yang kritis saudara. Ateis yang memakai intelek mereka. Tentunya intelek pemberian Tuhan. Itu bahkan mengakui bahwa kalau Tuhan itu benar-benar ada, meskipun mereka nggak percaya, tapi kalau Tuhan itu benar-benar ada, itu akan memberikan dampak yang signifikan di dalam hidup mereka. Nah saudara, pertanyaan saya kepada Anda adalah, apakah Anda sebagai orang Kristen pun memiliki konsep yang sama, saudara? Bahwa kalau saya tahu kekristenan itu sungguh-sungguh benar, maka seharusnya hidup saya punya perubahan yang dahsyat. Saudara, kalau kekristenan itu benar, maka saya akan mempunyai makna hidup yang sejati. Kalau kekristenan itu benar, saudara, maka saya akan mempunyai tujuan hidup yang pasti. Kalau kekristenan itu benar, maka saya akan tahu bagaimana saya hidup dan itu satu hal yang objektif, bukan subjektif. Kalau kekristenan itu benar, maka akan ada pengharapan dari semua masalah yang ada di dalam limitasi hidup manusia ini. Penderitaan, penyakit, kematian, dan seterusnya. Kalau kekristenan itu benar, saudara, maka Anda dan saya akan mendapatkan pengampunan dari setiap dosa dan kesalahan yang kita buat di masa lalu. Kalau kekristenan itu benar, maka Anda bisa mengenal Tuhan Allah pencipta langit dan bumi di level personal di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, dampaknya itu luar biasa dahsyat. Itu sebabnya Anda dan saya perlu mengerti dengan jelas apakah sungguh iman percaya saya ini adalah benar adanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada Anda dan saya hari ini. Saudara, kalau kekristenan itu benar, saudara, maka kita tahu the origin, the identity, the meaning, the morality, and the destiny of our lives. Kita tahu dari mana kita berasal, siapakah diri kita, mengapa kita ada di sini, untuk apa dan bagaimana kita hidup, dan kemana kita akan pergi. Saudara, 5 hal yang fundamental dalam setiap kehidupan kita, itu akan mengalami perubahan yang transformasional pada waktu kita sungguh-sungguh mengerti siapa yang kita percaya. Jadi kalau hidup Anda tidak mengalami perubahan demi perubahan ketika mengikuti Yesus, mungkin Anda tidak tahu jelas, saudara, siapa yang Anda percaya.
Poin saya yang kedua, saudara, kita akan melihat peran iman di dalam ateisme dan teisme. Ya, banyak orang yang mengatakan seperti ini, saudara, bahwa kalau kita itu percaya Allah, itu kita memakai iman. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu tidak ada, itu memakai pikiran. Jadi orang yang beragama itu pakai iman, orang yang ateis itu pakai otak. Padahal, saudara, baik orang yang percaya Allah, percaya bahwa Allah ada, ya teis, maupun orang yang percaya Allah tidak ada, dua-duanya juga memakai pikiran dan iman. Ya, pikiran dan iman, dua-duanya dibutuhkan untuk percaya Allah ada maupun Allah tidak ada, saudara. Pada waktu ada orang yang tadinya itu beriman, kemudian misalnya dia itu kehilangan iman, sebetulnya dia bukan kehilangan iman, saudara, tetapi dia sedang berpindah kepada pemikiran akan kepercayaan yang berbeda. Jadi saudara, mereka hanya berpikir sekarang berbeda, saudara, bukan kehilangan iman sebetulnya. Ya, saya ingin jelaskan kepada saudara demikian. Ada orang yang bilang begini, saudara, saya sulit sekali percaya Tuhan kalau pakai iman, ya, karena Allahmu tidak bisa dibuktikan secara empiris, tidak bisa diukur, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dipegang, gitu, tidak bisa dibuktikan secara empiris. Ya, sampai engkau bisa membuktikan Allah orang Kristen secara empiris, maka aku tidak akan percaya kepada Allah yang sedemikian. Saudara, kalimat seperti ini sering kali kita dengar, dan saya sering kali mendengar itu, saudara, mulai dari sejak mahasiswa dengan dosen di kelas, kadang-kadang terungkap kalimat-kalimat semacam itu, khususnya kalau Anda mengambil psikologi, mengambil filsafat, dan seterusnya. Maka saudara, yang Anda perlu ingat bahwa kalimat itu sendiri adalah kalimat yang tidak bisa dibuktikan, saudara. Bagaimana dia tahu bahwa Allah itu tidak ada? Ya, dia mengatakan bukan bahwa sampai ada bukti empiris bahwa Allah itu ada, maka dia tidak akan percaya. Tapi dia sendiri tidak punya cukup bukti bahwa Allah tidak ada, bukan? Saudara, apakah dia sudah memikirkan semua argumen yang menentang ateisme? Pasti belum. Kemungkinan belum. Saudara. Apakah dia sudah memikirkan semua argumen akan eksistensi Allah? Kemungkinan besar belum, saudara. Jadi pada waktu dia mengatakan, saudara, bahwa dia tidak mau percaya Allah sampai ada bukti-bukti empiris, sebetulnya dia juga tidak punya bukti-bukti empiris untuk membuktikan bahwa Allah tidak ada. Saudara, yang kedua, pandangan itu lemah sebetulnya karena apa yang dia percaya dalam hidupnya banyak sekali yang tidak bisa dibuktikan. Saudara, kalau dia percaya misalnya bahwa dia tidak boleh membunuh orang lain seenak hatinya, saudara, apakah satu rasa toleran kepada orang lain itu bisa dibuktikan? Apakah hak asasi manusia, human rights, itu bisa dibuktikan? Nggak bisa dibuktikan, tetapi ada, saudara. Dan tanpa dia mengakui itu, maka saudara, kita tidak bisa hidup secara damai di dalam masyarakat ini. Jadi saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa dibuktikan, tapi toh dia percaya bahwa kita harus saling menghargai, menghormati, dan toleran terhadap satu sama lain. Meskipun dia tidak tahu itu bisa dibuktikan atau tidak, saudara. Jadi kalimat seperti itu sebetulnya sangat lemah karena dia sebetulnya memakai iman, saudara, untuk berkata, saya tidak mau percaya Allah ada. Orang lain mungkin berkata seperti ini. Yang penting itu bukan percaya Allah. Yang penting adalah kita hidup itu damai dan rukun, menghargai satu dengan yang lain. Tapi sekali lagi, saudara, kalimat seperti ini sebetulnya tidak punya arti apa-apa kalau orang tersebut percaya bahwa hidupnya itu adalah sebuah random, ya, hal yang acak terjadi di dalam dunia ini yang diciptakan tanpa makna sehingga dia hanyalah satu butir debu di dalam universe yang
jumlahnya itu belasan ribu sehingga dia tidak punya makna apa-apa. Kalau begitu, kenapa dia harus menghargai satu dengan yang lain? Kenapa yang terjadi bukan seperti di dalam dunia binatang, saudara, di mana hukum alam yang kuat memakan yang lemah dan yang lemah memakan yang lebih lemah. Mestinya itu kan yang terjadi. Kalau kita sebagai juga ciptaan tidak punya makna, tidak punya identitas. Nah, saudara, ini yang kita perlu pikirkan dengan serius. Maka itu sebabnya, saudara, di dalam Ibrani 11 ayat 3 tadi kita membaca bahwa karena iman kita percaya. Itu ayat yang sangat luar biasa sebetulnya kalau Anda pikirkan baik-baik, ya. Karena iman kita percaya bahwa alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Jadi saudara, seorang yang bernama Agustinus mencoba, Bapak Agustinus, Bapak Gereja sudah mencoba untuk memahami ayat itu. Dia menulis sebuah kalimat yang kemudian ditulis oleh Anselm of Canterbury, kalimat yang terkenal di dalam bahasa Latin, Credo ut intelligam. Artinya adalah I believe in order to understand. Aku percaya supaya aku mengerti. Sebenarnya yang dimaksud Agustinus sebetulnya secara sederhana adalah bahwa faith and reason, iman dan pikiran itu harusnya dipakai bersama-sama di dalam kita itu mengenal Allah. Agustinus tahu, saudara, bahwa takut akan Allah itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau Anda mau mengenal Allah, Anda harus kenal Allah kemudian beriman. Dan semakin Anda beriman, semakin Anda memakai pikiran Anda untuk mengenal Allah itu lebih dalam lagi. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda sebagai orang percaya dan Anda memiliki keraguan-raguan, Anda ragu akan pribadi Allah yang 3 tapi 1, 1 tapi 3. Anda ragu akan keilahian Kristus Yesus. Anda ragu akan banyak hal di dalam iman percaya Anda. It's okay untuk ragu-ragu. Tetapi Anda kemudian mencoba bergumul dengan keraguan Anda dan menemukan, saudara, mengapa Anda percaya, mengapa Anda menjadi orang Kristen. Saudara, kalau Anda tidak pernah memikirkan keraguan yang Anda miliki dalam iman percaya Anda, maka Anda itu seperti analoginya, saudara, tubuh yang tidak pernah punya antibodi. Kalau Anda tidak punya antibodi, saudara, Anda akan mudah sekali terserang penyakit, ya kan? Dan bahaya sekali, saudara, orang yang tidak punya antibodi, begitu kena penyakit, saudara, dia langsung tepar. Nah, saudara, orang yang tidak pernah memikirkan, saudara, aspek kognitif dari iman percayanya, begitu diserang oleh seorang skeptis, begitu mengalami penderitaan, maka saudara, dia langsung jatuh. Imannya goyah dan kemudian meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Saudara, itu sebabnya if you have doubts, you have to entertain your doubts within the light of the word of God. Kalau Anda punya keraguan, Anda harus menggumuli keraguan tersebut di dalam terang firman Allah. Saudara, bapak-bapak reformasi itu memaknai iman itu memiliki 3 elemen, ya, yang disebut sebagai notitia, assensus, dan fiducia. Notitia itu adalah isi dari iman, konten dari iman, yaitu hal-hal yang kita percaya, saudara. Karena yang penting dari iman kita itu adalah isinya, objeknya, atau lebih tepatnya siapa yang kita percaya, dan tentunya itu adalah Yesus Kristus. Jadi notitia itu bicara soal the content of our faith, Christ Jesus. Yang kedua, assensus itu adalah konviksi bahwa isi iman kita itu benar adanya. Konviksi, saudara, bahwa iman Kristen yang kita percaya itu benar. Yang ketiga, saudara, bukan hanya kita itu tahu isinya, bukan hanya kita percaya bahwa itu benar, tetapi kita berani untuk menaruh hidup kita. Itu soal fiducia, soal trust. Karena kalau Anda cuma hanya tahu, ya, Yakobus mengatakan, saudara, pasal 2 ayat 19, setan pun tahu doktrin, tapi dia tidak mau tunduk kepada Allah. Jadi saudara-saudara, Anda perlu tahu isi
iman yang Anda percaya, Anda perlu punya konviksi bahwa itu benar, dan Anda perlu menaruh hidup Anda dalam percaya total berserah kepada Kristus Yesus. Poin yang ketiga dan terakhir adalah peran pikiran di dalam ateisme maupun teisme. Saudara, seorang pernah bertanya seperti ini, apakah engkau mau percaya Santa Claus? Lalu orang itu bilang lagi, kalau Santa Claus itu bilang kepada Anda, apakah engkau mau menderita bagiku? Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut aku. Tentu saya akan menjawab enggak, saudara. Lalu orang itu akan bilang, demikian juga dengan Yesus yang kau percaya itu. Aku tidak akan percaya kepada dia. Nah saudara, pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu bahwa pada waktu kita percaya kepada Yesus itu sesuai dengan pikiran kita yang rasional? Saudara, saya ingin menjawab itu dengan sebuah analogi yang sederhana. Ini adalah sebuah puzzle, dan ini adalah kotaknya, saudara. Anda tidak mungkin bisa menyelesaikan sebuah puzzle tanpa melihat desain keseluruhan dari puzzle itu pada waktu sudah jadi. Ya, jadi Anda akan kesulitan untuk tahu di manakah piece ini ditaruh, saudara, di dalam seluruh kerangka yang ada. Apakah ditaruh secara horizontal atau vertikal seperti ini. Saya selalu kalah cepat dengan anak saya kalau main puzzle gitu ya. Tetapi saudara, isunya bukan siapa yang menang atau kalah di sini. Isunya adalah kita harus tahu desain secara keseluruhan. Nah, beda antara Santa Claus dengan Kristus Yesus itu seperti bumi dan langit tentunya. Kenapa saudara? Karena tidak ada bukti yang valid dan historikal akan keberadaan Santa Claus. Sementara Yesus Kristus, kelahirannya sudah ratusan tahun dinubuatkan oleh para nabi. Kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya itu adalah fakta historis. Bukan hanya itu, saudara. Ada kesaksian internal dari Roh Kudus yang kemudian membawa orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara, ketika Paulus menulis bahwa kalau kita melihat sekeliling kita, alam dunia ciptaan Allah ini, kita tahu ada satu logik yang Allah taruh di dalam dunia ini, sehingga semakin sudah belajar dengan serius ilmu pengetahuan apapun, saya sendiri adalah seorang social scientist, saudara, maka semakin sudah belajar ilmu tersebut, semakin sudah akan tahu ada intelligent designer di balik setiap desain yang sistematis di dalam dunia ini. Itu sebabnya tadi dalam panggilan beribadah, kalau Anda masih ingat, dari Mazmur 19 ayat 5 bunyinya adalah langit itu menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala itu memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi saudara, kalau Anda mau melihat kemuliaan Allah itu dinyatakan pada waktu Anda melihat bintang-bintang yang jumlahnya itu tidak terhitung banyaknya. Pada waktu Anda mendengarkan halilintar, jeleger gitu ya, Anda mungkin bisa menjelaskan itu secara saintifik. Tetapi saudara, kalau Anda punya anak, Anda perlu mengajak anak mereka untuk keluar mendengar halilintar yang mengerikan itu. Lalu Anda berkata, itulah amazing God. Mengerikan, tetapi dia itu mengasihi kita. Saudara, Paulus berkata di Roma 1:18-20 bahwa kekuatan Allah yang kekal itu dan keilahian Allah itu nampak pada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga Anda dan saya tidak lagi punya excuse, tidak punya alasan untuk menolak Allah. Kalau kita masih tidak mau percaya kepada Allah, itu bukan karena saudara kurang informasi dan kurang bukti, tetapi karena Anda tidak mau percaya. Sama Anda itu seperti orang yang sedang sekarat karena penyakit yang terminal dan fatal. Padahal dokter itu spesialis sudah mengatakan kepada Anda, ada bukti-bukti medis bahwa obat ini yang saya tawarkan, treatment yang saya tawarkan ini akan berhasil. Tetapi Anda menolak semua itu sehingga Anda menanggung konsekuensi dari keras kepala Anda sendiri. Ada satu lagu yang berjudul All I Have Is Christ yang kita sering nyanyikan di gereja.
Dalam lagu itu, saudara, Anda dan saya sebelum kenal Tuhan Yesus, kita disebut sebagai a rebel to God's will. Kita adalah pemberontak terhadap kehendak Allah. Kita itu berjalan kepada tujuan yang berakhir di neraka, tidak peduli dengan konsekuensinya. Kalau bukan Allah yang mengasihi kita, maka sampai sekarang kita akan tetap menolak Dia. Tetapi Dia melihat kondisi kita yang tidak berdaya, dan Dia datang untuk membawa kita berdamai dengan Dia dan membawa kita ke salib Tuhan Yesus. Kalau Anda hari ini belum percaya kepada Yesus Kristus, Anda mungkin skeptik, Anda mungkin seorang agnostik, ketahuilah bahwa Anda juga dicipta di dalam rupa dan gambar Allah. Oleh sebab itu Anda diberikan kehendak bebas. Dan dalam kehendak bebas itu Anda memilih untuk tidak mau percaya kepada Allah. Tetapi Allah itu mengasihi Anda sehingga Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk memanggil, mengajak Anda kembali, mengenal, berdamai dengan Dia. Maukah Anda berespon kepadanya hari ini? Mari kita bersama tunduk kepala, kita berdoa menghadap kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, bahwa Engkau menganugerahkan kepada kami iman untuk kami mengerti ya Tuhan, siapa Yesus Kristus yang kami percaya. Pada waktu kami mengerti Dia, semakin kami mengerti Dia lebih dalam, semakin kami berani beriman, menaruh hidup kami lebih total kepada Dia. Sehingga kami akan terus hidup melayani-Mu, semakin mencintai-Mu dalam sisa umur kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekalian kita akan mengikuti beberapa pengumuman lewat slides ini. Dan saya ingin mengingatkan untuk kita bersama di awal bulan ini mengambil bagian dalam persembahan syukur dan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui ICC Melbourne. Demikian saudara, pengumuman yang Anda bisa ikuti. Mari kita tunduk kepala, persiapkan hati kita untuk masuk dalam doa pengutusan dan doa berkat. Jemaat sekalian, jadilah saksi Kristus dimanapun kau berada dan mempertanggungjawabkan iman percayamu itu kepada setiap orang yang memintanya darimu dengan lemah lembut dan dengan hormat. Dan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.